Al-Quran, saya bagi menjadi 3 cakupan, di antaranya yang nomor 1, keutamaan sedekah dari 7 sisi. Yang kedua, syarat dikeluarkannya sedekah. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan atau terhapusnya sedekah. Yang pertama, keutamaan sedekah dari 7 sisi. Nomor 1, dengan sedekah Allah akan melipat gandakan dan mengganti rezekinya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Terdapat di dalam surat As-Saba ayat 39, yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yang nomor 2, dengan sedekah Allah akan memberikan pahala untuk hamba-hambanya. Terdapat pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 262, yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakit perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak merasa bersedih hati. Dapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terdapat pula di dalam surat Al-Qasas ayat 54, yang artinya, mereka itu diberi pahala 2 kali karena mereka beriman kepada Taurat dan Al-Quran, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Terdapat pula di dalam surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang Dia menjadikan satu sebagian penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Yang ketiga, dengan sedekah digambarkan seperti kebun yang menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 265, yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Yang keempat, dengan sedekah Allah akan membalasnya dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, dengan sedekah Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan hambanya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang nomor 6, dengan sedekah, Allah akan membalas dengan kesudahan yang mulia dan baik. Terdapat di dalam surat Araf ayat 22, yang artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang mulia. Terdapat pula di dalam surat Al-Hadid ayat 10, yang artinya, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu, dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 121, yang artinya, dan tidaklah memberikan infak baik yang kecil maupun yang lebih besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah atau berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Terdapat pula di dalam surat Al-Anfal ayat 60, yang artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Yang ketujuh, dengan sedekah, perniagaan hambanya tidak akan merugi. Terdapat di dalam surat Fatir ayat 29, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan dengan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Saya akan membahas untuk selanjutnya yang nomor 2, yaitu syarat dikeluarnya sedekah. Yang pertama, sedekah seharusnya dari harta yang baik. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Terdapat pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 272, yang artinya, bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya secara penuh, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Terdapat pula di dalam surat At-Taqabun ayat 16, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Yang kedua, syarat dikeluarkannya sedekah, yaitu sedekah seharusnya tepat sasaran. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 273, yang artinya apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Terdapat pula di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Syarat dikeluarkannya sedekah yang ketiga, yaitu tidak berlebihan. Terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan hamba-hamba yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Bahasan yang ketiga yaitu hal-hal yang bisa menghapus sedekah. Nilai sedekah di mata Allah akan terhapus apabila sedekah diberikan dengan menyakiti perasaan penerimanya dan menyebut-nyebutnya. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 263, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Terdapat pula di dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Maka tinggallah batu licin itu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Sabda beliau, Al-Musbil, yaitu lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Al-Manan, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim 106. Untuk itu, janganlah mengharapkan kebaikan yang sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Janganlah kikir, karena Allah yang Maha Kaya, karena kikir adalah hanyalah kikir terhadap diri kamu sendiri. Dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 38, yang artinya, ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya, dan kamulah orang-orang yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Dan keluarkanlah sedekah
atau sedekah sebelum datangnya ajal dan ketika tidak ada jual beli dan persahabatan. Dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 31. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Dan dijelaskan pula di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Demikian yang saya sampaikan mengenai keutamaan sedekah, syarat dikeluarkannya sedekah, dan hal-hal yang bisa menghapus sedekah yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga selalu dalam keadaan sehat, rezeki melimpah, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keutamaan bersedekah. Setiap umat Islam yang memiliki kelebihan rezeki diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah atau membagi setiap rezekinya kepada orang yang membutuhkannya. Sebab dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membalas kebaikan tersebut. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Berikut keutamaan sedekah. 1. Perintah sedekah sesuai hadis. Sedekah menjadi salah satu sifat yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda mengenai keutamaan sedekah bisa menjaga diri dari api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. 2. Perintah Al-Quran tentang keutamaan sedekah. Sedekah bukan menjadikan seorang muslim menjadi miskin, tetapi malah menjadikan kaya raya. Hal ini sesuai dengan ayat tentang sedekah dan infak dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Rasulullah bersabda, barang siapa bersedekah senilai 1 biji kurma yang berasal dari mata pencaharian yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dipelihara untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kuda, sehingga sedekah itu menjadi besar seperti gunung. 3. Dalil tentang sedekah yang paling utama. Keutamaan sedekah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberi atau bersedekah lebih baik daripada yang meminta.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Husaimah dan Al-Hakim, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal-amal itu saling membanggakan diri. Maka sedekah pun berkata, aku adalah amal kalian yang paling utama. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mari budayakan bersedekah sebagai amal ibadah yang tak pernah putus.